Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Warga non-muslim sampai sudah meninggal pun masih didiskriminasi. Ini terungkap dalam sebuah video yang viral di medsos yang menampilkan seorang pemuda yang mengeluhkan harga sewa makam ayahnya di sebuah tempat pemakaman umum di Bogor. Buat muslim harganya cuma Rp25.000. Tapi buat non-muslim, seperti si pemuda itu, biaya meningkat jadi Rp135.000. Bayangkan, lebih dari 5 kali lipat. Bingungnya orang kok bisa rasis sampai orang meninggal, katanya. Dia bilang dia bukannya tidak bisa bayar harga sewa makam ayahnya, tapi dia bingung aja, kok sampai soal makam pun ada diskriminasi. Apa yang terjadi di Bogor ini semakin menunjukkan betapa masih kuatnya diskriminasi terhadap non-muslim di Indonesia. Dan ini bukan cuma soal perbedaan harga. Di banyak tempat di Indonesia, ada kepercayaan di sebagian umat Islam bahwa makam muslim dan makam non-muslim tidak boleh disatukan. Jadi ada makam muslim dan ada makam non-muslim. Masalahnya yang lebih diberi perhatian adalah ya pemakaman muslim. Bahkan ada kesan bahwa TPU resmi yang tersedia diperuntukkan hanya untuk umat Islam. Akibatnya, di sebagian tempat ada warga non-muslim sulit untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal mengingat TPU yang ada dikhususkan untuk umat Islam. Ketika ada seorang warga Kristen meninggal, dia bisa saja ditolak dimakamkan di TPU karena dia bukan orang Islam. Celakanya, tanah yang disediakan bagi umat non-Islam pun terbatas. Kalau keluarga non-muslim itu cukup kaya, jenazah bisa saja dibawa ke lokasi makam mentereng seperti San Diego Hills. Tapi apa yang harus dilakukan warga Kristen yang berdana terbatas? Di sejumlah kasus, bahkan ketika umat non-Islam sudah memiliki pemakaman sendiri pun, persoalan tidak berarti selesai. BBC.com misalnya mencatat kisah diskriminasi terhadap warga non-muslim di desa Pulau Sari, Pengalengan, Jawa Barat. Di desa itu, sejak 2022, kepala desa setempat melarang pihak gereja menguburkan warga Kristen di pemakaman yang sebetulnya milik gereja sendiri. Kepala desa menganggap pihak gereja tidak memiliki surat kepemilikan lahan pemakaman. Padahal kuburan itu sudah ada sejak 1930-an. Gereja mendedikasikan lahan itu untuk pemakaman warga non-muslim yang tidak mampu. Tapi karena lahan tersebut diwariskan turun-temurun, gereja tidak memiliki surat kuasa asli atau sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Akibat larangan kepala desa itu, umat Kristen akhirnya tak punya lagi lahan pemakaman. Pada September 2022, seorang warga Kristen sempat dilarang dikubur di sana. Setelah proses negosiasi yang alot, akhirnya jenazah bisa dimakamkan, namun dengan syarat ditumpuk dengan jenazah suaminya. Tapi sejak saat itu, warga Kristen yang meninggal harus dibawa ke kota Bandung dengan biaya sekitar 3 juta rupiah. Bagi orang desa, biaya sebesar itu terasa mahal, belum lagi bayar sewa tahunan. Warga pernah mengadukan masalah ini ke pihak kecamatan dan pemerintah Kabupaten Bandung, tapi tidak ada solusi. BBC.com juga menurunkan liputan tentang masalah pemakaman umat Kristen di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Masyarakat Kristen di sana sebenarnya memiliki tempat pemakaman Kristen, tapi lahan seluas 5.000 meter itu telah habis digunakan tahun lalu. Pemakaman terbanyak katanya terjadi saat pandemi COVID-19 melanda. Sedemikian penuhnya, lokasi pemakaman sekarang melahap akses jalan berziarah dan parkiran motor. Ada pula yang dimakamkan dengan cara ditumpuk dalam satu liang bagi yang statusnya suami istri. Pilihan lainnya dikremasi meskipun secara adat istiadat tidak diperbolehkan dan biayanya mahal. Jadi terlihat, soal penyediaan lahan bagi umat non-muslim ini sama sekali tidak sederhana. Bahkan ada yang lebih parah. Kasus-kasus yang tadi sudah disebut sekedar menunjukkan masih kuatnya anggapan bahwa umat non-Islam bukan sekeluarga dengan umat Islam. Karena itu makamnya pun harus dipisah. Dan karena tidak satu keluarga, umat Islam tidak peduli saja dengan kesulitan umat non-Islam memperoleh kuburan. Dalam kasus lain yang terjadi bahkan kebencian. Penyerangan terhadap makam non-Muslim bukannya tidak pernah terjadi. Tahun 2019 lalu misalnya, 21 kuburan warga Kristen di 3 tempat pemakaman umum di Giriloyo, Magelang, Jawa Tengah dirusak. Simbol salibnya pun dirusak.
Dan ini terjadi 1 hari setelah Natal. Syukurlah sesudah itu kejadian serupa tidak pernah berulang. Tapi itu kembali menunjukkan betapa masih hidupnya kebencian terhadap umat Kristen yang setiap saat bisa meledak lebih parah. Sekedar catatan, menurut Bonar Tigornai Pospos, peneliti senior Star Institute, fenomena pemisahan makam berdasarkan agama ini baru berlangsung dalam beberapa dekade terakhir. Di masa lalu, sangat biasa ditemukan jenazah berbeda agama dikuburkan di satu lokasi. Dan tidak pernah ada masalah, biasa-biasa saja. Kalaulah ada masalah, paling-paling permintaan agar di makam umat Kristen tidak dipasang simbol salib. Dan itu biasa diiyakan saja oleh kelompok Kristen yang memang tidak ingin memperpanjang masalah. Namun seiring dengan menguatnya konservatisme agama, terjadilah pemisahan pemakaman yang mempersulit ini. Fenomena yang mulanya hanya berlangsung di perkotaan itu kemudian merembet hingga ke pedesaan. Perlakuan lebih parah dialami penganut agama Hindu, Buddha, Konghucu, atau penganut kepercayaan. Kerap mereka ditolak masyarakat setempat sehingga terpaksa dikubur di area pemakaman tersendiri atau di lokasi yang tersembunyi. Pemerintah harus bersikap tegas dalam soal ini. Sejauh ini yang dijadikan rujukan hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Di peraturan itu dikatakan bahwa tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. Pada pasal 4 tertulis, setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum. Dan kata lain jelas sudah, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap pemakaman non-Muslim di Indonesia. Dan bila memang hendak dipisahkan antara pemakaman Muslim dan non-Muslim, itu harus dilakukan dengan tetap menjamin ketersediaan lahan dan kemudahan bagi umat non-Muslim menjalankan pemakaman. Kita harus bersama-sama menolak diskriminasi dan rasisme yang terus berlangsung seolah tanpa hambatan. Kita ini satu, jangan pupuk rasisme dalam diri kita. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.